Baiklah teman-teman, selamat datang di US Kamu Kita. Maaf openingnya biasa aja. Selamat datang di Udah Kenal bersama Tretan Muslim yang kalau di podcast namanya Musuh Masyarakat, tapi kalau di real life Musuh Boris Bogir. Kita juga dikira musuhan loh, bro. Iya, itu yang anehnya itu kan kemarin kan gue lihat sebenarnya gue mau ngonten sama Muslim itu udah lama sebenarnya, sama Coki juga tuh. Jadi gue mau bikin misah karena kalau berdua jadinya lucu. Gue pengen yang emang gue soalnya punya histori berbeda dengan gue sama Coki dan sama Muslim punya dua histori yang berbeda. Jadi pengen satu-satu. Tapi kemarin itu Muslim kemarin lagi sibuk kerja karena bininya hamil apa segala macam, dan gue juga ngerasa waktu gue di awal nikah pun sibuk ya. Iya, lupa sama temen apa segala macam, fokusnya gimana caranya ini nge-provide istri sama anak dulu biar nantinya bisa bebas gitu. Iya. Jadi pas di momen-momen genting itu, di momen-momen genting kita harus selalu ada. Iya kan? Tapi abis sudah stabil baru bilang sama dia, kalau gini terus caranya, gue bakal hilang nih sama teman gue. Boleh ya agak longgar dikit ya? Ya udah deh, gitu. Yang penting diamanin dulu ya kan, ada ART, ada ya beras lengkap semua lengkap. Habis itu kerja sampai malam santai. Nongkrong sampai pagi boleh gitu. Jadi sekarang aman hidup saya karena di masa-masa tersebut saya sudah bekerja keras gitu. Oke, berarti pernah di fase itu juga. Iya, makanya gue mengerti kalau misalnya kayak Muslim bilang bisa nih. Tiba-tiba nggak bisa gitu. Kan kalau beberapa orang kan mungkin ya ada orang yang menganggap itu sebagai hal yang sombong nih, mentang-mentang banyak kerjaan gitu, ya kan? Iya. Lu banyak kehilangan temen gara-gara itu berapa banyak? Banyak kerjaan. Sebenarnya nggak sampai kehilangan temen sih, tapi dianggapnya menjauh atau gimana? Nggak, biasa kan yang ngajak konten aku biasanya selain ente ya, kayaknya nggak ada, Pak. Gitu. Aduh. Serius? Lebih laku Dustin ya? Sorry, maksudnya yang temen yang ngajak konten kan biasa temenku selain ente, ya jarang yang ngonten gitu maksud gue. Oh ya paling kayak Chandra Leo yang ya gitu, paling yang gitu-gitu. Tapi yang maksudnya yang temen yang punya YouTube lain ya paling misalnya aku, ini juga susah deh. Aku pernah nolak kontennya Wawacandanya Abang Abdel. Itu sebenarnya bukan nolak karena biar nggak sama. Aku udah diinterview di tempat lain begitu, udah diinterview tempat lain begitu, aku nawarin Rahman tuh yang nawarin. Aku bilang gimana kalau Rahmano botak. Gimana kalau kita masak-masak aja lah. Cing Abdel nanti yang menilai gitu. Dia tapi nggak mau. Pengennya wawancanda. Iya. Nah sebenarnya nolak-nolak itu juga sungkan juga. Aku bukan sok sibuk karena biar beda, biar nggak ngobrol-ngobrol doang. Berarti emang ada pertimbangan dari lu kalau misalkan kayak gue juga jangan terlalu banyak di YouTube orang karena lu juga ngejaga eksklusivitas juga gitu. Ya, eksklusivitas dan obrolannya biar beda gitu, Pak. Itu jadi makanya kan kayak ada beberapa orang yang juga ngajakin gua buat jadi host di mana, buat podcast gitu kan. Karena gua juga ngeliat kayak, wah nih Us kalau ngobrol-ngobrol sama orang kok kayaknya orangnya kebuka gitu. Jadi banyak yang minta gua untuk jadi host apa segala macam. Terus gua bilang, gua bukannya nggak butuh duitnya. Tapi karena ente udah ada sendiri. Iya karena gua takutnya ketika nanti gua ketemu sama orang yang sama di konten gua nggak punya apa-apa lagi, dan gua orangnya bukannya kayak kayak nolak rezeki gitu ya. Cuman kalau misalnya nanti nih gue ditaruhlah di channel orang nih. Gue tuh nggak bisa yang gara-gara gue dibayar cuma segini, gue nanyanya saya enaknya aja deh. Maksudnya nanya-nanyanya yang sesuai skrip aja gitu. Nah gue tuh nggak bisa. Ya? Harus sesuai ente ya? Iya, karena gue nggak bisa karena kebanyakan dari orang-orang yang akhirnya jadi ngobrol di gue di konten tuh karena mereka tuh jenuh dengan pertanyaan yang interview. Yang lagi sibuk apa? Terus kedepannya rencana MLI gimana? Ya, kedepannya jalan kaki. Apalagi aku Pak di podcast tuh sering ditanyain paling masa lalu, dulu kasus gimana, terus MLI gimana. Jadi aku sejak di Om Deddy juga podcast, aku jadi nolak beberapa podcast, kecuali yang kenal. Kayak waktu itu di Kang Soleh itu kan di yang podcast kelas tuh. Itu udah podcast sama dia. Ternyata juga di 3 Second, dia juga, Pak. Oh, iya, hostnya sama. Iya, sama dan akhirnya kita interupsi. Kang, tolong nanti tanyain yang
masa lalu pas kecil kita aja deh. Coki dalam keluarganya, terus gimana aku duet sama Coki ini gimana. Ternyata itu sisi lain. Betul. Nah, terus aku baru podcast lagi itu di Ajis kemarin. Ajis sama Gilang Gomblo. Nah, hostnya mereka berdua. Itu aku terima karena kenal hostnya dan bisa di brief. Coba deh, mana pertanyaannya? Segmen 1, gimana dulu kasus? Aku bilang, jangan gini dong, ini udah sering nih. Betul. Terus segmen 2, gimana MLI? Jangan dong, mending bahas yang lain. Nah, itu aku baru mau nerima karena setelah Coki ketangkep, orang kan belum dengar perspektifku yang sekarang. Betul, karena emang kalau kalian berdua jadinya nggak pernah ngebahas sesuatu hal yang lampau gitu, yang dulu-dulu gitu. Bener. Yang mereka lihat adalah Coki Muslim yang sudah kapitalis lah kapitalis gitu. Dan kasus gitu doang. Betul, iya. Makanya aku nggak sembarangan podcast karena itu mau obrolan kita nih biar nggak itu aja, Pak. Nah, karena gue juga nggak pernah bilang konten gue itu podcast. Karena menurut gue podcast mah bentuknya audio, makanya gue bilang namanya konten ngobrol. Emang ngobrol, nggak ada, gue nggak bawa skrip, gue nggak punya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa jadi clickbait. Yang kalau misalnya Muslim ternyata dulunya bangsat, A-nya pakai 4 gitu biar nggak dilacak YouTube. Misalnya, gue mau nggak pakai gitu karena yang gue nikmati adalah ngobrol sama orang yang gue ajak ngobrol. Masalah nanti orang mau nonton atau enggak, menurut gue itu belakangan. Jadi kayak hidden gem lah gitu. Kalau misalnya lu bisa dapetin hal yang baik di situ ya syukur. Kalau enggak, cuma karena lihat thumbnailnya tidak menarik ya sudah tidak apa-apa gitu. Nah, mungkin nanti kita pura-pura cekek-cekekan aja gini. Oh iya, benar. Ternyata Muslim dan Us bermusuhan. Wah. Enggak, tapi ternyata Us dibenci Muslim. Wah. Tapi ini serius, aku juga mau konten ini karena ya selain kenal Us, pasti dia pertanyaannya bukan pertanyaan orang kerja, Pak. Maksudnya kalau di sana tuh kan ada brief, ada ininya, gimana kesibukannya. Yang itu apa? Gitu. Yang ada lah beberapa yang dibilangnya podcast lah gitu ya, gitu baru bergede gitu ya. Podcast. Ada lah gitu. Dia nanya ke ini, tapi matanya ke Matador. Jadi menurut lu tuh e-sport gimana? Gitu ada lah pokoknya. Gue bilang kayak lu tuh kalau ngobrol lihat orangnya. Karena kan mau denger jawaban dia. Kita aja nih, gue tuh sebel ngeliat kayak gitu karena kenapa itu kelihatan banget kayak lu tuh bikin konten tuh untuk ngejar kuota gitu, bukan karena lu pengen ketemu sama bintang tamunya gitu. Itu mungkin yang membedakan podcast itu sama yang lain, bro. Nah, mungkin ya, cuman ya di sisi lain ada psikologis terbalik dari gue juga kadang-kadang kalau ketemu sama, taruhlah ngobrol sama orang gitu Slim. Terus dia ngobrol sama gue sambil lihat jam gini gitu, udah wah berarti ini orang udah gak nyaman. Gitu, jadi kayak ada ciri-ciri itu ya? Iya, jadi kayak karena gue terbiasa seperti itu, jadi ketika gue mau nanya sesuatu ke orang, kayaknya gue nggak pengen lihat durasi, atau enggak gue kayak, lo lagi ngomong, kayak gue nya nggak mau ngerespon kayak, aduh buruk ya lu ngejelasinnya, ini ada pertanyaan berikutnya nih yang lebih bakal ini ngebuat jadi viral gitu. Iya, biasa gitu. Iya kan? Kalau lagi kerja itu, Bang. Iya. Nah, gue tuh nggak bisa, gue tuh pengen ketika gue mau nanya ini nih, ternyata cerita lu yang lu ceritain menarik nih, ya udah ulik aja dulu ini fokus gitu. Fokus di situ dulu gitu. Iya. Ya kayak orang ngobrol gimana sih ngentot gitu kayak. Gimana sih kalau ada lu lagi sama teman lu ngobrol-ngobrol tiba-tiba dia datang kayak, anjing nih gue ngambilin cewek. Ntar lu gimana gitu ya begitu gitu. Yang awal lu pengen nanya kayak bokap gimana gitu. Iya. Nggak usah ditanyain gitu, nggak perlu. Nggak harus strict to the script-nya. Iya. Mau gimana pun juga ya namanya ngobrol mah ya begitu adanya gitu. Makanya gue bilang ini bukan podcast, ini namanya konten ngobrol-ngobrol. Konten ngobrol. Nggak, sorry, sebelum Coki ketangkep. Jadi Coki itu juga kita berdua sebenarnya diundang ke podcastnya Luna Maya, podcastnya siapa. Nah, ini sebenarnya permasalahan zaman sekarang nih. Kalau kita nolak itu sebenarnya sungkan juga. Maksudnya ya di sana ada yang lebih artis daripada yang nonton di sini semua dan kita semua yang ada di sini. Iya. Saya juga. Cuma kalau nolak itu kayak anjir lu masa nolak? Iya gitu. Bukan. Gimana ya? Gue juga ada Slim yang begitu. Iya kan? Udah, gue juga nolak juga ada. Karena kan takutnya ini kita diundang ya, aku sama Coki. Ya ditanyanya itu aja gitu. Iya benar. Aku tuh sama Coki mau
Misalnya setelah ada kejadian sesuatu, misalnya setelah Coki ketangkap atau cross platform. Iya. Misalnya aku sama Coki diundang di Danila misalnya. Betul. Oh iya, yang beda seperti sih beda. Beda. Aku ini nanti ada podcast lagi sama dari golongannya games. Ini serius bukan masalah duit ya. Duitnya kadang lebih kecil loh. Tapi karena aku lihat, oh ini aku mau masuk dunia games. Ayo silakan. Yang kayak yang ini deh kayak kadang-kadang kalau kita satu bidang di sebuah obrolan, obrolannya tuh pasti ke arah situ gitu, ke arah bidang tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kita cross platform, nggak tahu kenapa kayak kemarin Ekoju tuh. Dari games. E-sport kan si Aura tuh. Dia mah kalau dia paling malas ditanya sama anak e-sport lagi karena pertanyaannya pasti mekaniknya si ini tuh kok lu bisa banget sih lu nge-push turret tapi lu tuh gitu bisa ke situ gitu. Lu kok bisa banget pakai hero yang ini tapi kok lu bisa GG banget tuh apa segala macam gitu. Nah, gua nanya, "Lalu dulu gimana sih ketemu bini lu?" Gitu. Jadi kayak anjing. Oh, ditanya dunia. Iya. Oh, anjir. Jadi dia bilang kayak dia sampai bilang kayak dia ceritakan kalau waktu dia juara M1 itu kondisinya dia sudah punya istri dan istrinya itu udah hamil gitu. Itu belum pernah diceritain. Belum pernah diceritain. Dan dia gue bilang, kok ini nggak apa-apa kok gitu. Ya sebenarnya gue biar gue berdua sama bini gue lega nih gitu. Karena nggak pernah ditanyain. Karena nggak pernah ditanyain itu dan maksudnya itu sisi perjuangan seorang ayah. Apalagi di umur muda dan dia bertanggung jawab gitu. Tapi dia bingung mau ngomong di platform mana. Kalau ngomongnya di media, kayak media online apa segala macam, yang di garis bawahi pasti itu-itunya doang, yang negatif-negatifnya doang. Tapi kalau gue ceritain di situ kan jadi dia bisa cerita seluruhnya tuh, prosesnya, dia ketemu sama bininya gimana. Sebenarnya sama kayak aku kalau istriku tuh sering nanya, kamu kok di konten nggak pernah ceritain aku sih? Gitu. Maksudnya kan ente kan sering cerita istri. Aku bilang, iya juga ya, karena aku nggak pernah ditanya itu, bro. Iya. Kalau Uus kan membahas istrinya, terus ya kan dia stance buat istrinya, ya orang nanya dong, gimana istrinya, gitu. Iya, betul. Aku nggak pernah cerita istriku, karena ya nggak ditanya. Betul. Karena menurut gue yang menarik dari kehidupan lu adalah ini kan, ini akan ada beberapa timeline lah ini intinya. Jadi timeline pertama yang mau gue bahas sama Muslim adalah pertama kali gue ketemu sama dia itu waktu Suci 3, karena kita seangkatan kan. Kita seangkatan. Terus kayak yang mungkin lu udah tau lah nyebelin-nyebelinnya dia dulu kayak di asrama di tebar bunga, bawa melati, nggak bisa pasang AC karena terlalu dingin, takut masuk angin. Sebenarnya bukan tebar bunga, jadi aku beli parfum yang roll tuh, yang melati. Oh, yang biasa buat bapak-bapak ke Jumatan. Ya, jadi aku di kordennya tuh aku coret-coretin. Terus AC mati kan, jadi kalau kompetitor lain masuk, anjir ini kok serem ya kamar ini. Oh, jadi ada. Cuman yang risih adalah satu kamar itu dia nggak sendirian gitu. Satu kamar itu dia sama peserta lain dan beda agama gitu. Jadi kayak apa ya, gimana? Dia datang dari Madura. Itu tuh jadi obrolan sama Bene waktu itu soalnya. Jadi kayak pokoknya nggak ada Muslim lah, cuma ada Bene, gue sama Viko apa siapa gitu. Terus kayak itu si Muslim itu aneh banget tahu. Gue merinding gitu, kayaknya dia pesugihan dan gitu. Karena yang lain Ben nanti ngomongin di belakang loh, bangsat. Padahal dia ya. Nggak, tapi pas itu dia bilang kayak ini kayak orang pengen menang banget nih sampai ada ritual-ritual sendiri biar ngebuat orang nggak fokus gitu. Terus gue bilang kayak ya nggak tahu ya orang daerah mah emang ada-ada aja. Gue bilang kepercayaannya ada-ada aja, gue bilang gitu kan. Nah, dari situ tuh gue tau lah, abis itu Muslim kayak masuk ke 5 besar kan lu ya? Hampir 5 besar ya? 6 besar ya? Justru gugurnya di 6. Ya pas mau ke 5 kan? Ya, jadi kayak pas dia abis itu lolos 10 kayak bener pesugihan nih orang gitu. Soalnya emang ngobrol nggak pernah. Maksudnya ngobrol tuh jarang banget. Terus kalau ngelihat dia tuh mau ngajak ngobrol matanya melotot kayak ih, ini orang kenapa ya gitu? Enggak, jujur Pak dulu Pak. Ini belum pernah saya ceritain di mana-mana. Bagus. Eksklusif. Aduh. Di channelnya Uus doang. Jadi karena aku dari daerah, jadi gini, aku dari Madura ke Surabaya itu aja masih ada perasaan anjir ini di kota gitu. Ada gap. Ya, ada gap sosial lah intinya. Madura Surabaya ya. Apalagi dari Madura ke Jakarta. Oh, kaget. Dulu aku lihat kalian bercanda aja tuh drop lo mental, bro. Bro, seriusan? orang Jakarta itu korak, bro. Korak tuh apa ya? Kayak
di Sevel di Lawson. Gila lu men, asik banget lu. Iya. Satnya orang-orang. Jadi kan weh anjing lagi pada ngapain lu gitu kan. Iya, weh dateng apa? Bro dateng, weh peluk-peluk tuh di Jawa, di Surabaya nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada ya. Cuk, nanti Cuk. Cuk ngopi gitu. Dan orang daerah seperti saya kena jokes Jakarta begitu drop mental cuy. Iya. Kena keakraban mereka tuh. Wow, gila lu bro. Penuh rasa curiga ya? Iya, aku aja gini-gini. Apa sih kok di Jawa nggak ada begitu. Serius. Terus sama kru-kru Kompas kan ada yang cewek datang-datang cipika-cipiki. Hah? Budaya Yahudi. Serius, waktu itu aku jangan sampai ke kompetisinya aja dulu, kena luarnya aja pas datang pertama pas pemotretan langsung, Uus kan, wah gila lu mainan, gue kira ini orang akrab-akrab banget gitu. Itu Pak yang bikin mental saya drop Pak, secara pergaulan, makanya aku memisahkan diri. Betul. Kelihatan banget dia misahin dirinya. Misahin diri, Pak, tapi bukan pesugihan bangsat. Jadi misalkan kayak dia ada ruang ngumpul lah, ibaratnya ada ruang tengahnya gitu buat ngumpul-ngumpul segala macam. Dia lagi sendiri nih misalkan, Jadi pas anak-anak tiba-tiba nongol nih satu ke situ, satu. Dia masih ada di situ tuh. Pas 2, 3 dia cabut anjing. Gak kuat energinya, gak kalah saya energinya. Gue bilang kayak Coki. Kayak Coki Pardede. Gitu. Kalau di acara stand up, acara luar kota kan gitu, udah mulai kita ngobrol-ngobrol asik. Tiga orang. Awalnya ada nih, kuat dia. Coki mana ya? Oh ternyata dia pergi narkoba. Gak, tapi itu alasannya Pak. Jadi terus di kompetisi kan kita ada karantinanya, ada makan bareng. Pasti abis makan bareng tuh aku langsung melipir pergi. Betul, itu betul banget. Jadi pas misalkan kayak kita lagi abis makan nih. Ada lah biasanya Babe tuh biang cengan lah pokoknya dia. Babe tuh dicengin apapun ketawa-tawa mulu. Dan aku memilih pergi gitu. Iya, dia cabut. Karena tadi kalah energi sama kesulitan bahasa gua lulu. Kan orang Jakarta sama orang Bandung akrab banget, gue lu. Sedangkan aku tuh aku gitu, kayak tiba-tiba langsung aku udah siap nih stand up. Waduh. Uus, kamu sudah siap belum Bang? Itu juga jadi gap bahasa loh Pak dulu Pak. Soalnya takutnya kalau lu nggak siap dengan respon yang misalkan kayak, Us kamu sudah siap belum? Apaan sih lu Slim gitu kayak. Lu mungkin nggak siap di situnya juga ya, dibecandain balik gitu. Gua lu dong. Nah sampai sekarang aja saya udah bertahun-tahun di Jakarta karena enaknya aku kamu ya. Dan kalau Uus dan teman-teman stand up yang udah lama, dia ngerti, langsung ganti. Langsung jadi aku kamu biasanya. Tapi waktu itu kan kayak, ini boleh nggak sih ngomong aku di sini? Gitu sih. Jadi pas pada saat di kompetisi itu memang terjadi gap seperti itu, cuy. Makanya aku sering menyendiri. Bahkan sampai selesai kompetisi pun itu masih sama orang Jakarta tuh kayak masih ke Kemang, anjir. Kemang gitu kayak Kemang ini gitu. Aku nggak tahu bahkan Kemang itu apa, yang jelas kayaknya orang-orang keren ya, menyendiri gitu. Parah, aku baru lumayan aktif tuh kayak 2016 tuh. Gue inget banget. Baru bersosialisasi. Gue inget banget tuh waktu dia lagi kompetisi nih, gue inget banget nih. Berarti kan kita kompetisi 2013 itu kan? 2013. Berarti 2016 tuh tempat lu membukakan mata lu lah untuk menerima informasi-informasi ini dengan lapang dada lah ya, udah nggak ada denial lagi udah gitu. Ikhlas ya kan. Tapi waktu gue tuh inget banget tuh. Ada beberapa kali lah gue ketemu peserta-peserta ya, teman-teman kita juga gitu ya, yang dulu kayaknya waktu lagi kompetisi tuh ibadahnya rajin banget Slim. Pas udah jadi juara mah pijet gitu. udah kayak misalkan gue lihat ada kompetisi nyanyi gitu ya, kayak saya kan naik hajiin orang tua saya gitu. Sisa duitnya kemana? Pijet dong gitu. Jadi kayak nggak ada gitu, nggak ada sama sekali orang di dunia ini yang kayaknya tidak tergoda dengan hal-hal begitu ya. Hal-hal begitu karena dia ngerasa pengen nyoba gitu. Dan gue inget banget waktu itu gue habis eliminasi, kan gue eliminasi pertama nih, ya kan. Jadi gue stay di Bandung terus tuh. Suatu hari ada lah Gian Luigi yang di MLI kan sekarang kan. Us, mau ikut nggak nemenin Muslim? Hah? Ngapain dia ke Bandung? Ini nih, saya tahu ceritanya nih. Ini nih, fitnah nih. Ngapain dia ke Bandung gitu? Ya, pokoknya ke mall-mall di Bandung. Iya, betul. Mau ngapain dia? Ya lu tahu lah nih. Nah, ini nanti saya mau jelasin nih. Ini fitnah terbesar. Jadi, aku tuh ke Bandung, beneran ke Bandung. Ini 3 hal yang terjadi, tapi tidak berhubungan, Cuk. Aku ke Bandung, itu ketemu cewek. Ceweknya ini datang ke open mic.
Jadi ceweknya datang, Ya. foto, udah. Abis itu karaoke sama Gian. Betul, ya. Tidak betul. ada gadis, tidak ada gadis itu tadi. Abis itu aku mabuk bukan minum, mabuk dingin, Pak. Oh iya benar, belum Nggak kuat biasa AC, nggak nggak kuat kuat AC. Makanya gara-gara kompetisi aku kan nggak pakai AC. Setelah di Bandung, karena Bandung dingin, kayaknya disabotase sama anak Bandung. Aku diajak ke Punclut. Oh Punclut. Daerah dataran tinggi. Punclut ya. 3 hal ini terjadi semua, tapi nggak berhubungan. Jadi kalau ditanya Muslim ngapain ke Bandung? Karaoke sama cewek, mabuk-mabukan. Bangsat nih yang nyebarin. Ya mungkin karena dulu Ya. lu tuh bukan orang yang komunikatif gitu. Jadi orang tuh bebas berasumsi. Bener nggak? Iya sih. Iya. Tapi kan nggak ada yang nanya ke aku, Cuk. Ya iya mau nanya. Tiba-tiba isunya Muslim. Mau nanya ke kamu gimana Slim orang? sih. Slim, woi. Gitu gua anjing gua bilang si bangsat ini udah kan lu tahu kan kalau orang Bandung apa gua kan orang Sunda gitu ya. Iya. Lehernya tuh empuk. Jadi kalau misalnya kita nyapa nih, Slim, gitu. Pasti bro, gitu udah orang Bandung mau begitu, orang Sunda gitu. Kamu masih setelan Madura gitu. Iya, gitu dong. Anjing gue bilang, lah, gue mah kan, gue tuh kadang-kadang suka sensitif sama teman-teman gue yang kayaknya tidak bisa berkomunikasi. Oke. Dan gue berusaha buat kayak, enggak, sebenarnya lu orang yang menyenangkan. Cuman kayak kalau lu bisa ngebuka itu ke gue bisa jadi jembatan lu ke teman-teman yang lain. Gitu maksud gue. Nah, sayangnya ente gugur pertama waktu itu, Jo. Jadi nggak ada ininya, translator saya. Soalnya dulu waktu gue kompetisi itu, gue ngerasanya kayak apa ya, Slim. Jadi kan gue tuh materi plesetan itu kan cuma sebagai cover karena menurut gue perspektif gue tuh terlalu tajam buat merhatiin sesuatu yang akhirnya gue baru bisa naruh itu di YouTube lah ibaratnya gitu. Setelah gue diboykot. Karena orang itu ya? Iya, karena setelah gue pikir-pikir kayaknya orang tuh nggak percaya kalau gue tuh punya pemikiran seperti ini. Lu orangnya receh, lu orangnya karena ketutup joke receh ente. Iya, jadi lu nggak mungkin dong punya pemikiran kayak gini. Jadi disangkanya gue ngelakuin itu biar punya kontroversi gitu, biar gue bikin masalah. Tapi sebenarnya gue yang asli begitu. Jadi ketutupan joke receh. Joke receh. Jadi pas gue di kompetisi tuh gue ngerasa kayak kok aneh banget ya. Maksudnya kayak tiap kali di Suci 1, Suci 2, tiap kali ada yang eliminasi bilangnya terima kasih Kompas TV sudah memberikan saya keluarga. Tapi kok pada nyimpen jokes gitu. Terus nyimpen jokes. Jadi kayak nggak mau bercanda total waktu lagi ngobrol. Karena takut diambil orang dicup. Bahasanya dicup dulu. Iya, jadi kalau anak stand up, kalau lagi ngobrol, ngejokes, ada yang lucu nih. Ada yang lucu. Tahu-tahu dicatat. Iya, cup gitu. Jadi perasaan keluarga nggak gini gitu. Iya. Kenapa lu bisa ketika eliminasi terima kasih sudah memberikan keluarga? Gua tanya sekarang anak-anak Suci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang masih akrab siapa? Tidak ada. Katanya keluarga. Asik, gak bisa jadi coki. Gue jadi coki. Gue tadi jadi coki itu tadi. Saat The Tour tuh kita baru akrab. Ya. Dan ini saksi nih, saya saksi nih. Uus adalah satu-satunya orang yang nggak batal puasa. Iya. Pada saat di Bali. Serius ya, kalau kalian mungkin ini cuma di acara ini doang nih. Ini eksklusif ya. Ya, tapi emang dari awal. Jadi kan jadi ada momen-momen saat The Tour itu gue deket sama Ari Kriting. Terus ada satu momen lagi karena gue pokoknya tiap hotel tuh tiap kota kita beda-beda. Teman sekamarnya tuh beda-beda. Gue sama Ari Kriting sampai di tahap kayak gue ngerasa kayak Ari Kriting lebih dewasa dibanding semua peserta lah intinya. Gue udah ngobrol panjang sama dia. Terus habis itu ketemu sama dia. Akhirnya bisa ngobrol segala macam. Agama kayaknya obrolan. Iya, obrolan agama, soal agama. Dan dia tuh masih yang tapi kok begitu ya. Tapi realitanya gini Slim, gini. Tapi iya juga ya gitu. Pokoknya kita lagi banyak-banyaknya ngobrol lah gitu berdua. Terus pas besoknya tuh kita lagi di pantai ya. Di pantai. Aku inget tuh ada bule-bule Jepang tuh. Aku sih sebenarnya kuat bro, sumpah bro, aku kuat bro. Tapi aku ngerasa puasaku kayaknya udah batal. Karena melihat bule-bule dan nggak tahu aku waktu itu sebenarnya itu udah jam 2 siangan. Iya, pokoknya kita mulai syuting di pantai itu tuh siang. Jam 12 tuh udah nyampe. Terus duduk-duduk bentar, jam 2 tuh udah mulai syuting. Pokoknya dibagi bikin videonya ada yang naik apa yang jadi balon yang ditarik. Iya, yang parasut, ada yang gitu. Banana boat sama ada yang walking di dalam air. Iya. Nah, itu aku udah gara-gara banana boat tuh terguling-guling udah keminum-minum air tuh. Iya, betul. Terus lihat-lihat cewek-cewek gitu,
aku sih ngerasa kayaknya pahalanya udah habis gitu. Tapi Uus semuanya udah batal semua nih, peserta lain bangsat asli jangan udah. Soalnya disajiin itu juga udang saus padang, iya, di gitu-gitu. seafood kan. Iya. Aku nanya, "Us, itu batal nggak?" "Enggak." Anjir. Gila, Itu Uus Muslim nggak dari jam batal 2. loh. Muslim dari jam 2 nih. Ke gua nih. Us, masih kuat kok. Ente masih kuat. Masih? Oh ya udah. 15 menit kemudian datang lagi. Us, belum batal ente. Belum Slim, gua bilang gitu. Terus kayak karena dari semua peserta yang sudah akhirnya memutuskan batal di jam 2 siang, Iya. itu udah hampir semua. Dan berbarengan soalnya. Iya. Dar, sisa aku sama dia, Iya. peserta bertahan kan. Aku nunggu dia sebenarnya, Jo. Us, batal. Karena dia merasa kayak tidak ada yang bisa lebih alim dari aku. Tidak ada yang alim dari dia. Nggak ada yang bisa. Karena gue kebiasaan itu masih suka minum, masih suka gitu. Iya, gue lihatnya anak ke Jakarta ya Iya, minum iya. apa. Waktu itu kan di asrama kayaknya aku yang sholat, aku yang muslim pakai sarung Iya, gitu. Masa Us aja nggak batal, aku batal. Iya, tapi nanyanya per 15 menit. Anjing banget itu. Us, Sampai batal jam 4. Dia tuh bertahan sampai jam 4 dikit lagi itu. Bahkan aku udah Us, sorry Us, tau-tau udah pokoknya. Iya, dan kalau di Bali tuh buka puasanya jadi lebih lama. jam setengah 7. Jam setengah 7, jam Iya. setengah 7 sampai jam 7 lah gitu. Ya itu yang aku selalu dari Us adalah satu-satunya peserta terakhir. Semua kru Kompas batal. Peserta batal. Karena mereka kan independen. Apa? Nggak tergantung orang. Bangsat. Kompas independen. Uus nih naiknya bukan di kompetisi, setelah The Tour justru. Iya, betul. The Tour Iya. MC-nya sakit kalau nggak salah ya? Enggak, jadi harusnya kan kalau The Tour kan ganti-gantian nih. Nah, MC-nya. MC-nya ganti-gantian. Oh iya. Terus waktu itu Babe kalau nggak salah. Babe sama si kayaknya. Bene. Pokoknya tiap kota tuh ganti-gantian Ya, berdua. ya. Harus berdua. Nah, terus waktu gua lagi The Tour, ternyata gua bisa handle tuh nge-MC. Jadinya guanya tetap tinggal diganti-ganti nih MC pasangannya. Itu waktu di The Tour. Jadi Uus justru naiknya di The Tour, Ya. dan setelah itu kalau nggak salah Suca ya? Oh enggak, Suci 4. Suci dulu. Suci 4. Gila ya. Suci 4 jadi host. Dia kompetisi gugur pertama, tapi di The Tour dia nge-MC, habis itu oke, Iya. jadi dapat kerjaan nge-MC kompetisinya. Iya. Di situ bro, startnya bro. Asli. Gila deh. Berkah apa? Berkah tidak batal. Satu hari menjaga keimanan, rezeki berlanjut. Banyak orang yang nganggep gue kalau misalnya gue lagi puasa, terus gue tiba-tiba ada meeting lah sama klien atau mungkin kayak ada pengusaha mana yang punya perusahaan ini ngajakin ngumpul apa segala macam. Pas ditawarin minum lagi bulan puasa, enggak dulu gue bilang gitu. Terus kayak Ayolah Mas Uus, nggak usah malu-malu, saya nggak bakal bilang ke media, bukan masalah itunya. Bangsat, keimanan orang dikira takut ke media. Iya, gue bilang bukan masalah itunya, emang saya kalau lagi puasa sebulan emang Dia puasa. Emang puasa. Maksudnya ibaratnya kayak gue punya 12 bulan ya dalam setahun. Sebulannya gue kagak nyentuh alkohol dan tidak. Boleh dong fokus. Boleh dong gitu. Oh iya. Jadi kayak apa ya, kayak Heran orang justru bro. malah heran disangkanya gue apa namanya? Pencitraan. Kalau mau pencitraan dari awal dong, dari karir saya. Buat apa di tengah-tengah saya pencitraan? Susah juga ente pencitraan gimana bro? Iya mau gimana? Ya betul. Susah pencitraan Uus. Ya kan? Udah nggak bisa bro. Nggak bisa bro. Udah nggak bisa karena Iya. gue ngobrolin hal-hal yang mungkin dianggap orang kayak ini ada di kepala gue tapi nggak ada yang ngomongin, akhirnya gue yang ngomong apa segala macam. Sudah sampai di tahap itu terus tiba-tiba saya bikin konten ngasih uang ke ojek online. Mereka pasti kecewa. Kenapa Kaget, Us? Anda punya pemikiran bagus, kenapa kontennya seperti ini gitu? Tapi Jadi pernah ente ngasih ojek? itu mah selalu. Nggak, maksudnya dikontenin? Nggak pernah. Iya, maksudnya harusnya yang baik-baik, ya ini terserah ya kalau pendapat saya ya. Iya. Bukan berarti orang tuh kerjaannya tertawa, jadi heran puasa, nggak begitu bro. Tapi Bro, kita kalau ngajak kebenaran malah nyebelin di sekarang iya. ya. Bangsat. Iya, makanya gue bilang kayak waktu gue Ngajak kebenaran malah nyebelin bro. Gila, fakta ya bro. masalahnya adalah karena gue tahu
yang kayak gitu jadi nyebelin kalau kita ungkapkan setuju, secara kata-kata. Ngerti maksudnya. Jadinya gue lewat sikap. Jadi kayak misalkan waktu gue lagi diajak minum-minum itu, gue ada bertahan dengan 2 orang kayak waktu itu lu sama gue di Detur. Ada 1 orang. Oh gitu. Nggak mau. Teman berpuasanya. Iya. Maksudnya teman berpuasa minum ketika lagi puasa. Oke. Gitu. Sisa 2 orang. Sisa 2 orang. Us, lu minum nggak? Pokoknya manajer artisnya siapa lah gitu. Ya. Sikat nggak? Nggak sih gue bilang gitu. Beneran nih Us? Bener, gue bilang gitu. Us, nggak enak deh gue sama dia. Ya, gue mah nggak enak sama yang di sana. Wah. Nggak jawab gitu. Gue nggak jawab gitu. Ya. Terus gue bilang kayak, gue mah sayang soalnya kayak katanya kan puasa itu setahun sekali, ya kan? Belum tentu bisa ketemu puasa depan. Iya, bener nggak? Ramadan tahun depan, ya. Nah, bener. di antara orang-orang yang meyakini hal itu, kayaknya gue yang paling meyakini gitu. Karena gue tidak mau puasa gue terganggu gara-gara cuma 1 hari. Dan nggak enak alasannya. Iya. Sungkan. Terus juga ya Us ya, sayang ya Us ya. Iya, gue bilang, lu sampai sekarang udah berapa kali puasa? Masih full sih Us. Ya sayang udah, gue bilang gitu. Terus gue tinggal, gue sholat taraweh kan ke basement kan. Gue ke basement. Ya pasti dong. Musola kan nggak mungkin ada di atas, pasti di basement dong. Basement dan pengap. Dan begitu kita bersujud, di situ ada bau-bau kaos kaki. Kaos kaki basah. Pasti itu ya. Habis itu gue sampai ke atas, ya. Di ngerangkul gue gini. Us, sendirian lu nih Us, sorry ya. Gue udah minum nih. Lagi-lagi gugur ya. Ya itu hal-hal yang mungkin kalian nggak tahu ya, bahwa ya orang tuh mungkin cekakaan, wah. Tapi ya sekali lagi kita nggak bisa minta saya ada sisi kebaikannya, masa nggak mungkin begitu. Ya itu makanya gue bilang pas istri gue tuh pernah nanya gini, ya kenapa ya waktu kita lagi pandemi gini kita malah dapat rezeki, dibilang gitu. Ya mungkin itu adalah hasil dari tuduhan-tuduhan orang yang berdasarkan asumsi gitu. Gue bilang gitu aja. Slim. Tuduhan orang jadi rezeki itu. Iya. Karena tidak terbukti. Us nggak pernah sholat. Itu udah salah. Iya. Gitu. Nggak pernah. Kalau jarang mungkin itu benar. Gitu. Tapi kalau nggak pernah, itu berarti tuduhan dong. Itu fitnah ke gue dong. Karena nggak pernah ya, disclaimer. Iya. Itu kalau nggak pernah berarti emang sudah lo menuduh gue untuk dengan tidak yang gue lakukan gitu, dan itu jadi rezeki buat gue gitu. Tapi ente sering nggak di situasi kayak gitu? Misalnya harus, tadi kan nolak, kita tuh sekarang nolak harus ada alasannya bro. Maksudnya, kita nggak bisa loh pakai alasan dosa. Kenapa nggak minum di bulan puasa? Dosa. Iya, nggak laku bro. Ini tiap hari. Nggak, makanya kalau di bulan puasa memutuskan untuk nih, aku stop lah minum. Berarti sering ketemu situasi kayak gitu. Nah, gue biasanya ngomong kayak gini nih. Bro, gini ya bro ya. Udah ada template-nya dia. Gini ya bro ya. Lu ngajakin gue mabok di luar bulan puasa. Ayo. Sampai subuh gue jabanin, gue yang bayar. Gue bilang gitu. Tapi tolong kalau gue lagi puasa, lu mau ngerayu gue kayak gimana? Enggak. Oke. Jadi buat temen-temen yang nonton ini, temen-temennya Uus, tolong ini di screen record, gitu. Jadi kalau ente bulan puasa diajak, bro, iya. Kan, nih, bahkan gue respect sama Boris adalah ketika kan kalau misalnya taruhlah gue lagi puasa gitu, beres taraweh, live music misalkan gitu kan. Ya. Habis taraweh terus ada anak-anak jam 10 jam 11-an kayak, live musik ya, ayo. Gitu. Gue datang terus kayak nah anak-anak tuh udah tahu. Bahkan gue pernah ketemu momen-momen yang mungkin buat semua orang nggak bisa tolak gitu, kayak ulang tahun temen waktu itu Gading Marten waktu itu ulang tahun pas lagi puasa. Istilahnya itu gue udah nggak bisa nolak dong, Gading Marten temen gue. Iya. Tapi gue lihat di situ kayak gue udah bilang gue enggak nih, gue lagi bulan puasa, gue nggak bisa. Lu tau lah, gue bilang ke anak-anak kan, lu tau lah gue kalau misalnya Gading ulang tahun kalau nggak lagi puasa gue juga ikutan, gue bilang gitu. Sampai di titik kan tamu datang mulu tuh, tamu datang mulu kan, dong Us gitu kayak, Gading apa gini nih. Deh, lagi puasa, kagak usah lo ganggu-ganggu, apa begitu? Akhirnya ada pembelaan. Iya. Maksudnya ada yang membantu menjelaskan. Iya, dan yang mengajak gua adalah muslim lainnya, gitu. Muslim yang mencegah malah orang Kristen. Ya Allah, dunia apa ini? Iya, kan?
Tapi emang kadang-kadang kita kalau lagi minum-minum apa segala macam, pasti ada topik ke situ lah pokoknya. Dari bokep, politik, agama terus pasti ada ya. curhat keluarga, pasti ada tuh. Pasti ada. Iya, itulah kenapa kalau cewek-cewek ngira kayak cowok tuh ngapain sih kalau nongkrong sampai jam 4 pagi? Lah itu topiknya. Iya juga. Iya. Cewek jarang ya nongkrong. Cewek kan misalkan mau bahas keluarganya gitu ya. Gimana bokap lu? Jangan lu bahas kayak gitu. Iya kan? Lah kalau laki kan kalau nongkrong nggak pernah gitu. Kayak misalkan, Slim, lu gimana sama mantan lu kemarin? Kayak anak-anak kan kayak, dibuka lah sama dia gitu doang, udah. Tapi habis itu lanjut obrolannya. Cewek kayaknya tuh kalau ketemu ngobrol musuh bersama doang. Betul. Lu sebel nggak sih itu? Iya si Ita tuh gini-gini. Udah, habis itu udah. Kalau nggak ada musuh lagi. Nah giliran dia insecure nih sama diri dia sendiri gitu kayak. Udah nggak usah. Aduh gua tuh kayak ngerasa gembuk. Enggak, lu tuh cantik. Ya itu jadi kayak support. Jadi kayak nggak ada obrolan lanjutan. Kalau cowok gendutan nih, makanya diet bro. Ada nggak obat diet? Gini panjang. Iya panjang kayak. Lu kenapa ya gua gendut banget ya? Nah, mampus lu emang lu Godzilla lu gitu kayak anjing lu gua nggak Godzilla tapi ya udahlah toren air misalkan kayak gitu. Jadi panjang ada bercandanya. Ada solusinya. Jadi kayak ngobrol tuh nggak habis gitu. Kalau cewek lebih ke suportif dan udahlah nggak usah diomongin. Iya itu bos. Kenapa cowok bisa sampai pagi? Iya, kalau cewek tuh kayak paling misalkan kayak gua mau nginep nih di rumah cewek nih. Biasanya kan butuh waktu nginep. Ke tempat cewek lain buat curhat, ya kan? Kalau laki kan nggak butuh tempat, nggak butuh tempat tertutup gini nggak di pinggir jalan aja begini kayak, lah ngentot nggak ngapain sih lu anjing? Gua juga kemarin begini. Sama kita ya. Panjang itu. Dan nggak ada yang suportif biasanya cowok-cowok. Nggak ada. Karena kalau nggak lu kuat kayaknya cowok nggak ada gitu. Nggak pernah. Gua waktu dia bermasalah, gua bermasalah. Bukan itu kan yang gua. Bukan. Paling ya kalau ada yang bisa dibantu. Iya. Gua bisa bantu apaan Slim? Ya, gitu, bukan semangat macam. Ya. Iya. Semangat tapi diburu ormas. Semangat atas nama konteks apa deh semangatnya nih? Jadi kayak semangat kaburnya. Jadi kalau mungkin cewek sama cewek bilang lu semangat ya, aduh thank you gitu. Kalau kayak dari cowok tuh kayak semangat ya, bingung kita ngeresponnya karena sampai kita titik ini kita sudah semangat gitu. Sampai gua curhat berarti gua udah nggak semangat nih. Kenapa lu nyuruh gua semangat lagi gitu kayak goblok gitu. Paling ya nawarin bantuan sih, Pak. Iya, betul. Bukan semangat. Kalau butuh apa kabarin aja. Lu mau main atau mau cerita atau lu butuh misalkan kalau Emily ada masalah kayak masalah Coki kemarin dia nggak nyemangatin tapi lebih menawarkan kalau ada yang bisa dibantu. Itu cowok-cowok gitu ya. Iya, seharusnya. Jadi bukan yang harus kayak gimana sih Emily? Harusnya kan ngejagain cokinya apa segala macam. Enggak, ngejagain cokinya sudah dilakukan gue udah tahu gitu dan bukan saatnya gua ngomong gitu dengan effortnya sudah dilakukan gitu buat apa gitu. Maksudnya selama ini Emily sudah ngejagain coki gimana caranya coki ini terjagalah dari lingkungan-lingkungan yang seperti itu sampai akhirnya kebobolan. Masa gua ulang solusi yang sudah mereka lakukan itu kan tolol gitu kayak Bang Patrick harusnya lu lebih jagain coki. Wah kesel anjing karena udah dilakukan gitu. Iya, bahkan ada yang masih nggak percaya. Kok bisa sih? Kok bisa? Kan bisa. Udah ada beritanya. Kenapa bisa? Karena ada polisi yang datang menangkap coki. Kok bisa sih? Kayak itu bisa. Kayak itu yang aneh gitu. Kenapa tiap kali ada kejadian apa coki ketangkap apa segala macam? Kok bisa? Ya itu bisa. Videonya ada, mau ngambil minum. Tunggu sebentar lah, iya saya bantu. Itu lu udah lihat videonya, itu bisa. Kalau lu kenal sama Muslim gitu, sebenarnya yang ngebuat dia tersentuh gitu, sampai kayak Om Deddy ngebiayain yang penari balet tuh. Iya. Karena dia ngerasa kayak, wah, nggak ada yang bantu nih. Yang mampu cuma gua. Yang peduli cuma gua. Gua nggak bisa nyuruh ke orang untuk peduli sama dia. Karena tidak bertemu dengan langsung dengan orang ini. Jadi gua yang harus bantu. Iya. Sama seperti Muslim. Kemarin kita cerita banyak lah. Kita kemarin ngobrol. Terus kayak dia bilang, soalnya orang-orang kayak gini tuh nggak punya rasa percaya diri. Bahkan kayak dibayar aja nggak mau karena ngerasa kalau sudah bermain sama dia, dibikin konten segala macam, itu sudah membuat dia jadi kayak orang jadi kenal sama mereka apa segala macam. Terus Muslim bilang kayak nggak bisa karena lu tuh harus punya uang buat lu bisa bertahan hidup gitu. Jadi kayak
mungkin karena image-nya dia dari MLI gitu yang cari duit terus. Mungkin dia bisa nyari talent yang lebih proper gitu. Cuman karena ketemunya sama orang-orang ini, orang-orang Y ya. Iya, orang-orang Y. Jadi kayak ya udah yang mampunya ketemunya sama dia, mungkin rezekinya dia. Ya sudah. Ya tapi memang anak-anak Y ini intinya kalau aku sih sama-sama menguntungkan gitu. Aku kan butuh konten. Betul. Terus juga mereka mungkin dengan ada di kontenku jadi ada Rian tuh dapat endorse. Terus Debbie Ceper itu dapat endorse juga katanya. Ya itu kan rezekinya dia. Tapi aku mau bayar mereka tuh nggak mau, cuy. Itu yang heran, bro. Mereka nggak mau, bro. Bro, ente ini aku sampai ngancam. Kalau kamu nggak mau dibayar, nggak tak ajak loh. Sampai gitu, bro. Ini jangan ditolak. Justru kalau aku ngajak kalian doang aku kontenin itu jahat. Eksploitasi jadinya. Eksploitasi orang cacat. Betul, iya. Aku sih pengen bayar, tapi karena sekali lagi Us bilang karena mungkin melihat value di channelku setelah mereka dari konten Y mereka jadi dikenal. Betul. Debbie Ceper tuh di Holy Wing, di ini cewek-cewek pada minta foto. Mas ini sudah lebih dari uang katanya. Nggak begitu. Anda bayar kosan kan nggak bisa pakai foto cewek itu begitu. Iya betul. Anda mau ke Red Doors kan juga. Makanya. Iya kan nggak bisa bayar pakai. Lihat nih, aku nggak bisa nengok. Nggak bisa. Meskipun Debbie Ceper kalau sama cewek nggak bisa dicium lehernya. Iya. Nggak bisa foreplay. Jadi cupang bahu. Foreplaynya di sini sih. Iya, jadi cupang bahu. Bukannya cupang malah kayak dibekam. Iya, betul. Tapi ya itu aku melihat teman-teman yang berbeda ini. Aku mencoba membangun chemistry sama mereka ini nggak cuma ngonten. Karena aku tahu backgroundnya, bapak ibunya meninggal, mereka sekolah dibully. Aku pengen ya lebih dari ngonten yang datang. Dibayar pulang. Dan gue ikut senang sih maksudnya Slim kayak karena gue buat punya karyawan banyak tuh mampu gitu. Cuman kayak gue ngelihatnya tuh kayak kok gue jadinya nggak peduli sama hidup mereka masing-masing gitu. Gue masih ngerasa teman-teman gue nih yang dekat dan maksudnya kondisinya secara fisik mungkin tidak se-Y itu, cuman kayak secara ekonomi Y gitu. Iya, jadi Y itu nggak cuma fisik loh, Y ekonomi juga Y loh, bro. Jadi kayak misalkan kayak oke deh, Muslim itu kayak mewakili gue juga pengen bantu orang-orang kayak Debbie apa segala macam. Cuman mungkin dia sudah punya, maksudnya koridornya pas gitu. Dari MLI, dari pemuda tersesat yang ngomongin begitu. Kayak ada karmanya buat dia sendiri, buat kayak ya karmanya adalah ngasuh. Greatest showman gitu. Iya. Makanya dia bilang X-Men kan. Ini yang salah nih. Kenapa waktu itu akhirnya gue menyadari kayak kenapa dibilangnya X-Men si Debbie, Rian apa segala. Gue bilang enggak. Lu tuh greatest showman. Kalau X-Men ya, kalau X-Men itu mereka punya kemampuan mutan, tapi ditutup-tutupin. Sekolah kayak normal. Iya. Ditutup-tutupin gitu. Kayak sekolah pada biasanya. Tapi kalau Greatest Showman, emang lu ngumpulin orang-orang buat masuk sirkus gitu. Kayak bro, gara-gara ini bro, konten YY sama mereka, sekarang isi DM-ku adalah orang mengajukan diri. Dan menyebutkan kecacatannya. Bang, saya gini-gini bang, masukin saya Y. Bangsat, aku jadi nyari siapa yang lebih cacat bro. Wah iya betul. Bro, tolong bro. Jangan bro. Kayak Debbie itu aku menemukannya bukan dari mana-mana, dari konten. Jadi dia bikin video, ini orang asik kayaknya dan dia sudah membercandakan kekurangannya. Begitu baru aku ajak. Jadi saking nggak mau dibayarnya mereka, akhirnya kan kemarin tak bayar ya beli baju, makan-makan. Sampai Rian tuh kan dari Bogor. Sampai duitnya tak taruh di tasnya bro. Duitnya tak taruh tasnya, bro itu duit tolnya di situ. Terus pulang-pulang dia ya adalah beberapa duit. Dia itu aja, bang, dengan apa saya harus membalas gitu. Cuk, padahal itu dikit loh cuk. Maksudnya kita mungkin konten kreator lain dapat 5 juta, 10 juta itu masih kekurangan. Iya betul. Sedangkan konten kreator
Yang baru-baru gini Iya. dapat ratusan ribu aja tuh mereka, ya Allah apa yang aku lakukan. Iya. Terus dapat endorse, gila. Itu sih yang apa ya, yang secara tidak langsung sebenarnya Muslim membuat mereka bisa berdiri sendiri lah gitu. Nah, tapi aku juga mesen, ini aku nih bukan manajer kalian. Aku tidak bisa membentuk kalian kamu jadi apa. Betul. Seperti Dustin. Dulu Dustin masuk MLI nggak jelas. Betul. Sampai sekarang sih nggak jelas ya. Betul. Tapi maksudnya dia punya karir sendiri. Betul, iya. Dan aku tidak, jadi tidak, kalau aku dibilang Tidak mengambil keuntungan dari itu. tidak gitu. mengambil keuntungan dan tidak ngarahin dia yang, makanya kalau mungkin dibilang berjasa nggak juga, karena kita cuma batu loncatannya Dustin. Betul, iya. Dustin, nih di MLI, karena ada dia juga lucu, Iya. view-nya oke, Dia jadi punya kita butuh potensi, dia, gitu. punya potensi. Betul. Di luar, ente harus bikin sendiri. Iya. Tapi ya aku ajarin kayak leher tuh, ente Instagram yang benar. Dustin tuh baru-baru aja yang benar tuh. Dulu aja isinya following 2000. Bangsat aja ente kayak akun palsu, following 2000 asu. Kurangin cok, cewek-cewek kurangin. Nah gitu. Mulai nurut ya kan. Oh, iya, Posting ente lagi kerja apa diposting. Iya, betul. Aku seneng juga berbagi, mungkin mereka nggak berbagi uang, berbagi ilmu. Tapi emang itu sih yang ternyata melegakan gitu. Jadi kayak misalkan kita udah terlalu fokus nih, maksudnya dengan taruhlah kita ngelakuin kerjaan ini dapat nominal sekian gitu. Yeah. Nah kita tuh pengen ada satu kerjaan yang kita pengen bener-bener lakuin itu dan kita tahu itu nggak ada. Kita malah keluar duit buat ke situ. Jadi kayak apa ya, kayak Aduh. itu melegakan tapi Slim ya? Ya, kalau aku sih itu hiburan buat diriku sendiri, Pak. Oh, iya, betul. Istriku juga kadang lihat view-nya kecil gitu ya dia nggak marah, cuma dia nggak enak juga negor aku. Karena dia tahu aku seneng. Iya. Kemarin aku bikin web series leher yang nonton 100.000. Iya. Tapi aku seneng lihat komennya. Betul, ya. Begitu. Aku tuh Ada perspektif lain ketika lu ngundang mereka gitu. Iya, bayanganku tuh gini, aku tuh kayak dirijen di sebuah konser gitu. Iya. Jadi aku datengin orang-orang, yuk kita bikin ini, bikin apa, yuk bikin ini. Udah view-nya sedikit nggak apa-apa. Betul. Ya kan? Iya. Sayang, kita cari duitnya di tempat lain aja. Kalau lagi wai-wai sama orang-orang greatest showman, greatest waiman nih. Itu aku kemarin nyuting ya sama rame-rame, tapi aku ngedit sendiri. Tim proper ya, pakai tim yang proper. Iya, lumayan ya? proper, sampai beli lensa yang bisa bokeh-bokeh, biar lehernya zoom gitu kan. Terus aku ngedit sendiri, nggak apa-apa, nggak usah editor, aku seneng aja. Karena aku bilang ke istriku, ini hiburanku sayang. Iya, betul. Ada dari konten yang banyak-banyak ini, jangan lupa kita harus hibur diri sendiri, bro. Betul. Karena kadang-kadang orang tuh lupa dengan ya mungkin dengan banyaknya konten kreator yang demi viral, demi nominal, apa segala macam, jadi lupa untuk kayak hidup normal. Gitu aja, kayak ibaratnya kayak gue tahu nih kalau misalnya konten sama Diki view-nya nggak gede. Cuman kalau gue tuh seneng aja gitu kalau ngobrol sama dia, bercanda sama dia, gitu aja. Iya. Itu hal sederhana yang kadang-kadang dilupain sama orang gitu. Iya juga ya. Itu orang suka lupa tahu. Lupa buat dirinya sendiri. Buat diri Ini bukan me time ya. Bukan me Ini time. bukan me time Anda boros ngabisin duit itu, bukan ya. Ngancur-ngancurin TV. Tapi ya itu sih paling permasalahan MLI sampai sekarang dengan nggak adanya Coki. Sekarang semua konten MLI dikata-katain. Pengen Coki. Yang paling mungkin kalau aku sih bisa berdamai ya. Kayak Pras, kayak siapapun yang gantiin Coki itu pasti beban juga, Pak. Pras itu ketawa aja, Pak. Ketawa Pras, niru-niru Coki. Begitu. Itu sih bangsat sih. Dan itu sih apa namanya ya, itu juga yang sebenarnya gue juga pikirin gitu Slim, kayak ya Coki, lu kangen Coki apa segala macam gitu, dan lu jadinya tidak melihat kalau ada orang-orang yang sedang berusaha untuk berada di ya walaupun mereka juga tahu kena mental gitu dengan omongan-omongan anak-anak ya apa sebutannya? Deadwood apa segala macem. Jadi kayak Coki, lu suka Coki dengan semua permainannya dia gitu. Dia bisa menerima cacat, musibah apa segala macam, menjadikan sebuah komedi gitu. Tapi di sisi lain lu tidak bisa menerima perubahan gitu. Yang memang perubahan ini itu dia.
Iya kan, maksudnya harusnya lu bisa menerima kalau ya kondisinya memang kita tidak bisa bawa coki dan gitu. nggak ada yang pengen kayak gini. Dan nggak ada gitu. yang pengen kayak gini, dan harusnya mereka bisa vakum aja. Tapi mereka masih mau berusaha, menurut gua. Nah, lu nggak open minded gitu dengan iya. Jadi dengan kondisi yang ada gitu. kemarin pada saat show Coki Maaf Saya Tertangkap tuh, untuk pertama kalinya ya, aku minta pemakluman ke penonton MLI. Karena aku bilang ke yang nonton, saya untuk pertama kalinya nih, saya apa ya, kayak minta keringanan lah ke penonton MLI. Sorry nih, gak ada Coki ya, begini dulu. Tapi bukan begini nih, jadi nggak lucu loh. Iya betul. Itu yang mungkin kadang orang lihat. Gini, Coki itu nggak akan pernah bisa digantikan. Betul. Coki adalah Coki. Iya. Tapi bukan berarti Coki paling lucu dan nggak ada yang bisa lebih lucu. Iya betul. Cuman orang kalau Anda menuntut, wah ini coba ada Coki. Ini kemarin aku udah stand up di Om Deddy itu. Menurutku aku puas banget. Tanya Us di situ, aku bilang, Us aku nih sering mimpi stand up nggak ada materi, Us. Karena saking takutnya aku stand up, Pak. Karena berapa kali gue kan orang yang satu show sama Muslim. Banyak orang yang kecewa sama stand up Muslim. Karena dia ngerasa kalau kok Muslim nggak all out ya. Kok Muslim kalau nggak ada Coki jadi nggak lucu ya. Gitu. Dan ketika kemarin di acara somasi, selucu itu gue bilang sama Muslim, Slim anjing, gue bilang kayak ternyata selama ini yang nahan potensi lu adalah Coki. Karena dia biasa berdua. Bergantung sama Coki, bukan karena dia tidak mau maju, tapi karena memang kondisinya. Kalau ini kan main role. Iya kan? Main role. Kayak ada satu fighter, satu mage gitu. Ya kan? Harus dijelasin dengan Mobile Legends ya biar ngerti follower. Iya. Jadi kayak ada dua dengan role berbeda. Ya kalau misalkan salah satu pengen lebih dominan, ya nggak bakal bisa masuk gitu. Iya, dan setelah stand up di Om Deddy itu aku sih puas banget. Aku nggak sabar, bro. Nunggunya, dan akhirnya tadi tayang aku lihat responnya oke, bagus. Ada loh yang komen, coba ada Coki. Aduh. Itu sih ya dia. Itu dia beratnya sih di situ sih. Aku sih nggak baper ya, cuma why gitu maksudnya. Iya. Coba ada Coki di RSKU Cibubur. Mungkin nih alamatnya bisa dicantumin, Anda bebasin aja. Dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin orang juga belum tahu gitu, Slim ya. Maksudnya kayak sebelum gua ke lu, karena gua tahu lu udah punya keluarga, gua tuh ngajakin Coki buat ngobrol juga. Kayak gini. Oh gitu. Buat konten. Oh iya, waktu itu dia pernah ngajak juga sih. Iya, terus gue bilang kayak, Cok, besok bisa nggak? Nggak bisa. Pokoknya sama kayak lu, cuman gue ngajak Coki itu lebih sering. Oke. Terus tiba-tiba dia ada di konten-konten lain apa segala macam gitu. Terus akhirnya pas gue terakhir gue minta dia buat, yuk kita ngobrol lu Cok yuk. Karena gue juga punya histori sama dia gitu. Iya. Histori gue lumayan panjang lah sama Coki itu, sebenarnya lumayan panjang. Terus kayak, gue bukan nggak mau nih dia bilang gitu, cuman emang kondisinya gue lagi ada kerjaan gini-gini dan gue harus istirahat gitu. Dan ada satu bagian dari Coki lah yang ibaratnya gue pernah nangis bareng lah sama dia gitu. Jadi kayak ya lu tau lah gue gini gitu. Terus gue bilang, oh ya udah gue ngerti Cok gitu. Dan ternyata setelah dia ditangkap, gue menyadari satu hal yang gue akhirnya gedek gitu dengan orang-orang yang menyukuri Coki masuk penjara gitu. Ternyata satu hal yang mungkin dia waktu itu nggak mau ada di konten gue adalah karena dia harus ke rumah gue, dan mungkin dia juga sadar kalau itu akan membahayakan gue juga, ngerti nggak? Oke, justru itu melindungi ente. Iya. Kalau dengan dia tidak mau itu melindungi ente. Iya. Anjing. Karena menurut gue, karena Coki itu bukan tipikal orang yang ngasih kebaikan tuh kayak, Us, nih gue ngasih lu 200 juta buat keluarga lu, biar keluarga lu hidup enak. Nggak, bukan tipikal seperti itu gitu. Tapi dia ngerti kalau dia kondisi dia sedang begini, iya kan? Dan mungkin juga dia akan membawakan ya masalah kalau misalnya ntar kalau ke orang lain gue nggak peduli, dia bilang gitu. Kayak gue menangkapnya gitu, kayak ke orang lain gue nggak peduli. Tapi gue sama lu peduli, Us, gitu. Ya, tapi nggak diomongin secara eksplisit. Karena dia malu, kayaknya dia bukan tipikal orang yang dia malu berbuat baik, bro. Iya. Dia kalau ketahuan berbuat baik tuh bukan berarti dia nggak pernah pernah nggak sih dia? Aduh. Ya tapi orang tuh ya. Iya, gue juga malu kalau misalnya kayak, Bang Us makasih ya kontennya, gue jadi gini. Gue kayak, aduh gue harus ngerespon gimana ya gitu kayak. Itu adalah respon yang susah gitu, karena Uus, MLI, aku itu biasa kan dihujat-hujat kan. Iya. Begitu ada orang yang terinspirasi itu, loh kok efeknya bagus anjir.
Terus gimana kita responnya? Kalau Bang, gue terhibur sama konten lu. Oh ya, memang kita tujuan menghibur. Bang, gara-gara konten lu gue jadi lebih baik. Lu. Bang, mungkin kalau gue nggak ketemu konten lu, gue ngeliat lu hidup nggak baik-baik aja, Bang. Gue lihat proses hidup lu ternyata begini. Yang sebelumnya gue nggak ngobrol sama orang tua gue, sekarang gue bisa nerima kalau orang tua gue seperti ini, apa segala. Gue bilang kayak, anjing, kok lu bisa dapat sampai situ? Gue bilang kayak, karena Bang Us pernah bilang mau gimana pun sama orang tua gini bilang. Gue bilang kayak, anjing, nih orang bisa sedalam itu buat mahamin itu gitu. Berarti kalau orang tuanya nanya kan, kamu terinspirasi sama apa sih? Iya. Ini, kenapa isinya minum-minum? Mungkin setelah konten ini ya, setelah terungkap bahwa Uus adalah satu-satunya orang yang masih berpuasa dan Uus satu-satunya orang yang tidak minum di ultahnya Gading Martin, mungkin Anda berbeda perspektifnya. Jadi kalau ada kebaikan dari Uus tuh, masa Uus baik sih? Oh iya, dia pernah tidak minum. Enggak gitu. Sederhana sekali ya, sederhana sekali. Ya maksudnya kalau kebaikan-kebaikan Uus kan yang tidak ditampakkan, yang diceritain aja gitu. Aku kalau ditanya Pak soal orangnya, ya aku akan berusaha tidak menambah-nambah keburukannya. Betul. Dan aku akan ingat kebaikannya. Iya betul. Misalnya, ini banyak orang yang benci sama si A. Si A gimana sih? Aku akan berusaha tidak nambah-nambahin. Si A katanya gini. Aku bilang, si A selama sama aku, dia baik. Ya. Dia begini. Udah. Sama kejadian ketika gue sama Dodit Mulyanto. Kena black campaign. Jadi kasihan bro. Jadi intinya dia kena black campaign lah, diomongin sama anak komunitas jelek-jelek lah gitu. Terus gue ada satu acara sama Dodit. Ya. Terus dia bilang gini, Mas Uus nggak sama kayak yang lain, dibilang gitu kayak. Dit, gue mah cuma tahu lu begini. Ya. Tapi sejauh gue dari tadi gue sama lu, dari kemarin-kemarin gue sama lu tidak melakukan apa yang diomongin orang. Gue bilang gitu, terus kayak, menurut gue itu sudah cukup. Cuman memang gue bercandain. Jadi dia dapat kamar hotel, double bed, 2. Terus gue main ke kamarnya dia kan. Mas, aku kenapa ya? Aku kan tidur sendiri ya, tapi kok aku dikasih 2 kasur. Terus gue bercandain. Nggak apa-apa Mas Dodit, cocok. Yang satu buat star, yang satu buat sindrom. Wah, dia langsung, Mas, kenapa kamu bercanda itu? Aku benci banget loh, aku dibilang star syndrome gitu-gitu. Karena gini, orang yang star syndrome, itu kalau ditanya, dia nggak akan ngerasa star syndrome. Dan biasanya itu hanya cerita ke cerita, bro. Betul. Gini, ini temenku aja ya, Dono. Dono itu ternyata di beberapa segmen elemen masyarakat atau elemen komunitas katanya negatif. Tapi aku kalau ditanya Dono, aku akan ceritain Dono yang aku tahu. Iya, betul. Tapi nggak juga dibaik-baikin. Dono adalah orang yang periang, dia adalah sabar. Waduh. Nggak terlalu lebay. Seperti cerita rakyat ya. Dulu ada anak Samarinda Yogi itu, Setiawan Yogi. Dia sering keliling Indonesia, dia tur sana sini. Dan dia kalau di Surabaya itu nginep di kosanku. Kalau orang nanya Yogi gimana orangnya? Yogi selama bareng aku, dia baik, dia tanggung jawab, dia nggak rese, nggak nyusahin, udah itu doang. Nggak ditambah-tambahin, tapi memang lebih seru kalau ditambahin. Ini memang kadang-kadang kita benci bro, sebelum ketemu orangnya bro. Banyak kejadian gitu kan. Misalnya siapa? Ini dia gini. Kita belum ketemu orangnya, udah termindset si bangsat nih kenapa males sih nih. Gue tuh lebih respect dengan orang-orang yang kayak dibilang tai lah sama masyarakat gitu. Terus pas ketemu kayak, taruhlah contoh paling deket lah, Yang Lek sih aku pernah ketemu, dia nggak rese, nggak songong juga. Iya, gue ketemu pertama kali gue ketemu sama Yang Lek, dia ngomong gini, Bang Uus, sorry nih, boleh nggak gue salaman sama lu? Thank you ya bang ya, udah gini. Dia pokoknya ngomongin konten gue lah segala. Terus gue bilang kayak, lah ini mah kok begini? Harusnya kan kayak, oh lu yang namanya Uus. Di kepala gue, kalau gue ikut omongan masyarakat, di kepala gue tuh kayak, di kepala gue harusnya Yang Lek berlaku seperti ini gitu. Oh lu yang namanya Uus, lihat aja nih, karir lu abis, kayak gitulah gitu. Tapi ternyata pas datang, ya Allah. Tapi ente ke mindset ya? Bahwa Yang Lek enggak, gue tuh selalu ngasih ruang. Berusaha netral dulu ya? Gue tuh selalu ngasih ruang. Sama. Sebelum dia bangsat di depan mata gue
Ya, penilaian orang nggak berlaku dulu. Nggak berlaku di gua. Ya aku sama ketemu Yang Lek waktu itu lagi bahas materi sih. Kayaknya mau roasting acaranya dia nih. Lokal Fest. Local Fest ya. Iya. Itu waktu itu sih sangat-sangat santai banget. Iya. Tapi memang banyak quote-nya dia. Iya. Ya nggak apa-apa dong, orang Ya, banyak quote-nya. betul. Ya nggak apa-apa. Boleh. Iya. Ya jadi kalau hidup tuh secangkir ini, nah gitu. Loh, nggak apa-apa dong. Iya, betul. Bangsa tiba-tiba muslim bermasalah sama Yang Lek. Enggak bro. Kita mencoba netral. Karena orang tuh seneng kayak misalkan kayak lu gitu, diaduin sama siapa, gue diaduin sama siapa, itu tuh orang tuh seneng gitu. Oh iya, kepuasan mereka sendiri ya? Iya. Dan itu jadi Anjir, bener juga. ibaratnya ada Prilly Latuconsina makan dengan piring gitu. Itu kalah dengan kayak Muslim punya masalah sama Yang Lek gitu. Kalah Iya. itu. Kalah. Dahsyat. Iya. Gini. Terus di Twitter pasti ntar ada kayak, hah? Yang Lek sama Muslim bermasalah. Orang gua nggak suka dua-duanya. Wah, ada yang gitu tuh di Twitter. Pasti ada. Ya, itu pasti masalah ada. lain. Pasti ada. Maksud. Aduh, makasih kau udah mewakili aku. Gitu. Ada gitu tuh. Ada. Tapi, ada. kalau- Iya nggak, Tin? Selalu ada yang begitu kan? Sama satu lagi nitip sendal. nunggu keributan. Titip sendal, bener. Iya. Ih bangsat, sebenarnya kita kan diadu domba, bro. Sebenarnya iya. Orang tuh suka melihat beef antara orang idealis dengan orang idealis. Oke, ya setuju sih. Kalau orang industri mau ketemu orang industri, ini mah gimmick. Tapi ketika orang idealis sama orang Iya. idealis diadu, orang tuh mikirnya kayak, wah anjing ini beneran nih, ini beneran nih gitu. Jadi- Padahal di antara orang idealis juga ada yang pemikirannya industri. Ada. Kalau kepepet. Jadi aku sama Reza Arab Ya. itu juga sempat musuhan, bro. Oh iya, Tapi aku nggak merasa musuhan gitu. karena media yang ngomongin itu. Enggak, jadi gini, waktu itu kayaknya Reza Arab tuh di-mention orang, terus Reza Arabnya bilang kayak, gua nggak akan mau collab sama Coki Muslim gitu. Ya. Nah, kalau aku disuruh mikir apa kesalahanku pada Reza Arab, atau pada banyak orang, Tidak ada. aku mikir, bukan tidak ada. Bisa aja banyak gitu maksudnya. Ah. Suruh merenung, salah kita apa ya? Pernah ngomongin apa ya? Anjir, banyak juga yang kita omongin tentang orang gitu. Iya. Ternyata waktu itu kayaknya salah paham soal grup WhatsApp, dan Reza Arab menanggapi itu salah paham. Pas di roasting Dovi, Iya. ketemu salaman. Tapi sama Coki sih, aku udah balik duluan. Terus ngomong Reza Arabnya yang kayak, sorry ya gue selama ini salah paham sama lu. Gitu, Pak. Memang banyak orang yang Jangan-jangan kita saling membenci. karena menurut gua Memang saling membenci. lu sama gini, kayak lu tuh setiap kali ada acara lu pasti langsung pulang. Ya, dulu. Ya. Dulu, Pak. Coki pun sama. Karena dia harus bertemu dengan teman-temannya. Dan memakai vitamin. Intinya gitu kan. Jadi lu tuh tidak memberi ruang, untuk orang mengenal lu berdua. Setuju. Itu setuju banget. Karena banyak artis senior di luar sana yang abis kerja langsung cabut. Jadi kesannya tuh kayak, ya udah gue di sini cuma buat sekedar kerja. Tapi gue nggak ada waktu buat mengenal lu semua. Gitu. Itu, Pak, jujur ya, setelah Coki nggak ada kemarin, aku jadi solo kan. Justru jadi berani, bro. Ya, Jadi kemarin ada launching PUBG X Gundala. Itu kan sendiri kan. Abis acara, biasanya kan langsung udah di lantai basement kan, udah balik. Tapi waktu itu ngerasa anjir nggak ada Coki, nggak ada jubirku nih kan. Akhirnya Ani mau nggak mau jadi ngobrol, Pak. ngobrol sama orang-orang di situ. Sama caster, sama player, sama influencer, ngobrol semua orang, Pak. Dan itu kayaknya ya kalau gua ngerasanya kayaknya dengan masuknya Coki ke penjara, dalam asumsi gua adalah dalam rangkuman gua dalam kisah kalian berdua nih ya, kayak banyak yang lu tahan, banyak potensi yang akhirnya lu serahkan semuanya pada Coki. Kayak misalkan kayak Bener. lu sudah berkeluarga, gua tahu lu sesayang apa lu sama Rinda, Iya. gitu. Lu sesayang apa lu sama Hazel apa segala macam. Gua tahu lalu saking sayangnya sampai lu punya spare waktu pun kayak mendingan gua langsung pulang gitu. Dan gua tahu beberapa teman gua pun ada yang seperti itu gitu. Jadi kayak dan lu menyerahkan semuanya pada Coki gitu. Karena Coki yang talkative, yang bisa gabung sama orang banyak. Benar. Dia yang buka premis, dia yang punya opini unpopular opinion, dia yang punya itu. Terus kayak sebenarnya lu punya gitu. Dari awal gua nonton lu di stand up gunung berdua. Iya. Lu tuh berdua masing-masing punya keresahan. Tapi makin kesini cuma Coki yang punya keresahan.
Ternyata Coki selama ini talkatif karena vitamin, vitamin. Enggak, tapi itu benar juga sih. Istriku juga yang sering yakinin aku bahwa kamu tuh bisa sendiri gitu. Emang iya, maksud gue kayak gitu, Pak. Kayak akhirnya Rinda thank you banget karena gue tuh susah kayak ada batas untuk gue ngomong sesuatu ke teman gue yang gue tahu gue sebenarnya kalau ngomongnya ke dia nggak apa-apa, cuman karena prosesnya gue nggak bareng sama dia. Jadi karena kayak orang luar yang tiba-tiba ngasih sotoy. Tiba-tiba sotoy, gue nggak mau gitu. Jadi kayak makanya gue bersyukurnya dengan konten-konten kayak gini tuh kadang-kadang gue ketemu sama temen gue yang lama yang akhirnya gue bisa ngomong gitu dan gue bersyukurnya lagi ternyata Rinda sudah ngomong itu duluan. Dan ternyata ente sudah menyadari itu lama. Ya mungkin karena dia istriku, jadi aku jujur agak dia bisa main aman loh, Slim, kayak kamu selama ini. Wow. Iya kayak lu selama ini dia bisa, tapi kayak gue nih, ibaratnya kayak gue gini, kayak gue ditawarin lah di TV, kayak acara gini-gini. Gue ditawarin, terus bini gue ngomong kayak gini, kamu ngambil kerjaan ini buat apa? Ya buat tambah-tambah lah, buat kamu sama Cio, siapa tahu Cio mau sekolah bagus apa segala macam. Oh, terus kamu ngerasa kamu nggak yakin sama diri kamu? Bukannya gitu, Bun. Gue bilang gitu. Bukannya gitu. Gue mencoba buat kayak... Kalau ada bukannya begitu, itu pasti panjang dah. Bukannya gitu, Bun. Karena kan aku masih harus mikirin. Jadi kayak idealisme aku tetap jalan di YouTube. Tapi di sisi lain aku juga harus ya kerja kayak kerja kantoran lah. Disuruh-suruh apa segala harus mau gitu. Bilang kayak, enggak, menurut kamu kita kurang ya? Gitu. Enggak, ya aku pengen tambah-tambah aja. Takutnya kan kalau aku terlalu idealis, ntar tiba-tiba punya masalah apa segala macam, aku bingung ntar nggak punya uang apa. Karena gue pernah ngalamin itu kan. Terus kayak, enggak kok, kita baik-baik aja. Kamu ngambil kerjaan ini buat kamu kali, buat kita. Kamu tanya dong sama aku cukup atau enggak? Kamu cukup nggak? Cukup. Wah, anjing. Sudah tidak ada alasannya. Tidak ada. Sebanyak dari situ tidak ada program TV, tidak ada. Kalau aku ya tadi Rinda itu selalu istri selalu ngeyakinin. Rinda thank you. Bisa sendiri itu ya selain konten, nge-MC, Pak. Jadi gini, biasanya nge-MC itu kalau konten Coki yang bacot, aku lucunya. Jadi aku nggak butuh pelajarin skripnya, nggak butuh. Waktu itu aku dapat kerjaan limpahan dari Coki. Limpahan dari Coki, acara bank, itu Pak, wah itu menurutku susah banget. Karena aku merasa gini, aku harus mikirin skripnya, dan mikirin lucunya, bro. Dan ternyata Rinda tuh bilang, kamu jangan ngelucu. Kayak kamu biasa aja. Anjing sama kayak bini gue begitu juga sama ngomongnya. Kalau jangan menyiapin lucu katanya. Gimana ya jangan ngelucu ya? Tapi harus lucu gitu, gimana? Jangan ngelucu tapi harus lucu. Tapi dia yakin bisa kok, bisa. Ya udah. Aku waktu itu inget 2 episode. Episode pertama aku skrip banget, Pak. Skripnya kan pakai Matador gerak. Temanya apa? Wow, pas banget dengan aku. Apa? Properti. Tidak nyambung. Nah itu justru jadi aku belajar, Pak. Aku kan jujur orangnya antusias kalau aku pengen tahu. Betul. Kalau nggak pengen tahu kayak ngapain sih gitu. Mau bahas UFO, mau bahas santet juga kalau aku pengen tahu, ayo. Tapi kalau nggak pengen tahu itu kan acting. Betul. Emang gimana sekarang dunia properti? Saya tidak benci sama caranya, cuma memang itu jadi belajar, Pak. Oh iya. Ini ngobrol, ini baca Matador, terus lucunya di mana gitu kan. Mau ngecengin juga kenal enggak. Misalnya aku sama rumah Anda ada cucian kotor enggak? Mau gitu. Terus mau ngecengin penonton Emily kan biasa kita kalau lemparnya ke mereka. Anda yang nonton, rumah Anda miskin kan, biasa gitu. Nggak bisa yang nonton kaya nanti. Bener. Gimana lucunya ya kan? Karena terlalu pusing, menurutku yang pertama agak susah. Yang kedua, udah Mak, mana skripnya? Intinya mau ngomongin apa? Fashion. Oke, fashion sama apa? Film. Oke, ada bintang tamunya Morgan. Udah, nggak usah skrip lah. Ngarang-ngarang aja, Bang, izin Bang nanti Bang. Morgan, Anda kan orang fashion. Gimana? Fashion jamet. Iya. Akhirnya dengan cara seperti itu, akhirnya gue menyadari kalau selama ini lu banyak bergantung sama Coki. Gitu. Karena
karena ada Coki, aku tidak mengembangkan diri, bro. Iya, betul. Iya. Begitu nggak ada Coki, bangsat nih. Memang aku agak terlambat sih, karena selama ini kan, ini brief nih. Nah, ente Cok, pelajari Cok. Iya. Kalau yang bertiga sama Gading sama Andika tuh, ada Andika ini gitu. Iya, ente pasti mikirin lucunya. Iya, tapi begitu harus mikirin lucunya, mikirin. Nah, sama aku tuh agak kurang dalam memperhatikan orang sebenarnya. Oh iya. Apalagi sekali lagi, dunianya bukan duniaku. Iya, properti sekarang kan investasi. Kayak kosong, pikiranku kosong. Kalau ente kan enak, ini kita ngobrol kehidupan, ngobrol konten. Tiba-tiba saya bukan pengamat investasi, tiba-tiba sudah gimana tuh dalam penataan rumah. Gitu. Asik. Apakah kalau masuk rumah kita jadi butuh minum karena kita di dalam house? Maksudnya akhirnya gue jadi tahu nih, maksudnya ya mungkin gue juga jadi banyak tahu soal Muslim yang selama ini gue skip juga, ternyata apa asumsi gue terhadap dia ada benarnya gitu, yang dia fokus ke rumah tangganya dia, terus kayak apa namanya sempat putus, terus kayak banyak orang menuduh Rinda apa segala macam, tapi mungkin itu ada di konten rumah tanggap ya. Oh, ada lagi nanti. Ada rumah tanggap tuh bininya ada. Oke. Iya, tapi sekali lagi ya memang paling susah adalah kalau nyerang orang sekitar, Pak. Iya. Ya, kayak tadi soal MLI, kalau ke aku mah udah kebal ya. Tapi kalau Pras yang kena, yang dikata-katain, yang dia juga nggak pengen, dia pengen berkarya dengan stylenya dia gitu. Iya, betul. Pras kurang dark, susah makan pedes sama dark, susah bro. Nggak, tapi ini itu sih, jadi kayak apa yang gue sudah lewati sama Muslim, mungkin kalian ngiranya kita nggak baik-baik aja atau musuhan apa segala macam. Nggak, gue tuh sering nanya kabar ke dia, gue ke Patrick, ke Uus tuh orang yang paling respon kalau Emily ada masalah. Meskipun kita nggak pernah ngonten bareng ya. Ente nggak pernah ke Emily, Uus kalau acara off air biasanya ya kan. Terus juga saya nggak pernah di channelnya dia, bukan berarti kita musuhan, tapi Uus adalah orang pertama yang ngechat kalau ada masalah. Emily ada masalah, dulu Babi Kurma ada masalah, dia yang ngechat, nge-reach duluan, Pak. Meskipun kita nggak bareng ngonten, karena gue ngerasa kayak punya style sendiri sih. Kalau aku sih jawabnya gitu. Kenapa nggak konten bareng? Karena Uus mungkin punya stylenya dia konten, aku juga punya style masing-masing. Tapi aku juga beberapa kali main ke rumah dia. Dan emang itu apa yang kenapa gue harus nge-reach MLI, karena menurut gue MLI itu sudah banyak membantu teman-teman komika yang sebenarnya hilang arah gitu. Intinya sih gitu aja. Intinya sih gitu arah. Lucu banget. Hilang arah tuh diksi lucu. Mau pulang takut. Tapi kalau tidak bertahan di Jakarta aku pengecut. Tapi di sini pun tidak ada kerjaan. Tapi kalau aku bertahan di sini pun sulit gitu. Tapi ditampung sama MLI dengan expertise mereka yang lain, jadi kameramen, jadi tim kreatif, jadi penulis apa segala macam. Dan menurut gua dengan mereka masih bisa apa ya, kalau misalnya mereka tidak sejahtera dan mereka tidak diperlakukan dengan baik, ketemu sama gua pasti kondisi mukanya capek, terus kayak jutek gitu. Tapi ternyata mereka masih sama seperti apa yang gua lihat ketika sebelum di MLI. Iya, gitu. Jadi kayak ya gue kadang-kadang receh ke Patrick gitu, kadang-kadang ke Gian, kadang-kadang langsung ke lu, apa gue kemana gitu. Jadi kayak mungkin orang cuma taunya ya MLI itu kapitalis ya, karena kapitalisnya itu adalah untuk mensejahterakan banyak orang di dalam situ, dan semuanya rata-rata yang ada di MLI adalah teman-teman gue gitu. Jadi gue mau sebenci apapun dulu pernah gedek sama MLI pas segala macam, gue tidak sampai hati untuk menjatuhkan MLI karena di dalamnya banyak orang cari nafkah dan itu semua teman-teman gue. Jadi itu gitu sih. Jadi kalau Emily ada masalah, Uus pertama nge-reach kita dan nggak pernah ngomporin di sosmed ya. Tidak seperti beberapa ada teman komika, nggak apa-apa. Mungkin dengan nge-tweet soal Emily engagementnya tinggi, tapi nggak apa-apa. Tapi Uus serius, Uus nggak pernah ikut. Misalnya sekalipun dia nggak setuju mungkin sama cara kita, atau tweetnya Coki atau postingannya Coki apapun, dia tidak memperkeruh suasana sih biasanya. Pasti gue langsung ngabarin langsung. Gue langsung kayak, Cok, ngapain lu gitu. Pasti kayak gitu-gitulah. Pokoknya intinya kayak nggak pernah buat apa nge-tweet karena gue ngerasa gue sama Coki punya kontaknya gitu. Jadi kayak Coki aja lah gitu. Daripada di quote di Twitter. Iya, aduh. Baiklah kalau gitu. Slim, gue tunggu konten sama Rinda ya nanti ya. Ada rumah tanggap ya? Rumah tanggap. Karena rumah tangga itu bisa bertahan karena mendengarkan atau bercerita dengan rumah tangga lain gitu. Itu bener, Pak.
ini sebelum kita ke konten sana ya. Memang tuh misalnya istriku ketemu istrinya siapa gitu. Oh ternyata ngasuh anak tuh berat ya? Nah kan berat kan. Jadi yang awalnya relatable, bro. Iya, jadi mungkin susah kayak banget. Iya itu. Apakah mengurus anak seperti ini? Gitu. Kalau ada beberapa rumah tangga lain yang tidak tanggap gitu. Cuma bisa ngebandingin kayak berarti suami kamu tuh yang nggak bisa ngurus. Itu yang kontol gitu. Makanya rumah tanggap itu harus dengan rumah tangga yang setipe. Oke. Jadi tapi kita nggak settingan dialognya nanti. Enggak ya. Buat apa? Bukan, maksudnya orang di YouTube settingan. Iya. Ngapain? Buat apa kita dikasih space segini? Yang settingan kan lawan begitu.